Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Robin, gimana juga kabarnya? Alhamdulillah. Senang bisa ketemu dengan Pak Faisal hari ini. Oh ya Pak Faisal, ini saya mau menanyakan beberapa hal nih tentang rencana Pak Faisal yang ingin melakukan coaching nih. Pertama, saya akan mendiskusikan nih bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada coaching. Kemudian pada kegiatan coaching, baik coach dan coachee akan dinilai dengan menggunakan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang Bapak sudah rencanakan. Ya. Kemudian bagaimana pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan kepada coachee, serta bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Yang perlu diperhatikan Pak, hal-hal yang paling prinsip dalam coaching yaitu diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Terima kasih Pak Robi. Di sini kali ini saya kompetensi yang akan dikembangkan adalah yang pertama present, pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian Pak, menurut Bapak kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik ya? Dan nantinya akan saya observasi ya pada kali ini. Kompetensi yang itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya. Kemudian lagi indikator apa nih yang diinginkan dari Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya membayangkan si coaching itu menemukan solusi-solusi pada masalah yang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah dalam menghadapi masalah tersebut. Mungkin cukup demikian ya Pak Faisal yang bisa disampaikan pada kegiatan observer kali ini. Selanjutnya saya persilahkan Pak Faisal untuk melakukan kegiatan coaching ya kepada coachee. Mungkin nanti saya akan memantau ya sambil mengobservasi. Terima kasih juga atas waktunya Pak Robi. Oke, silakan. Halo Mutia, assalamualaikum, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Faisal, alhamdulillah baik-baik. Bu Tia, mudah-mudahan sehat selalu Bu Tia. Dan mengenai hari ini, bincang-bincang kita ini, boleh nggak saya tahu kira-kira apa sih yang ingin kita bicarakan pada hari ini? Ya sebelumnya terima kasih banyak Pak Faisal atas waktunya. Jadi saya mau sedikit bercerita nih sama Pak Faisal. Saya sedang mengalami sebuah permasalahan ya Pak di kelas. Ada salah satu murid saya di kelas itu anaknya aktif sekali Pak Faisal. Jadi di kelas itu selalu ramai gitu karena dia sering mengganggu teman-temannya. Baik, berarti Bu Tia mengeluhkan tentang adanya satu kondisi pada peserta didik Bu Tia, di mana dia sangat aktif ya, mungkin termasuk dari melihat cara belajar yang kinetis ya pada anak tersebut ya. Nah kemudian menurut Bu Tia bahwa anak yang kinetis itu seperti apa sih gambaran Bu Tia itu? Ya memang sudah ada ya Pak Faisal, sudah ada hasil tesnya. Memang anak-anak itu termasuk anak kinestetik gitu. Terus juga di kelas itu dia selalu aktif, gerak terus gitu Pak Faisal ketika belajar. Jadi kalau belajar di kelas dia itu sering jalan, sering berlari ke sana ke sini. Tapi kalau lagi belajar di lapangan Pak Faisal itu anaknya seneng banget gitu. Oh gitu. Jadi karena dia terlalu aktif, dia juga sebagai seorang guru pasti kan akan sangat cukup lelah ya mengawasi anak itu belajar ya, apalagi dia sukanya belajar di lapangan ya. Kemudian menurut Bu Tia, kira-kira kalau misalnya anak ini dalam rentang 1 sampai 5, satu misalnya sangat aktif, kedua mungkin aktif, ketiga atau tidak begitu aktif, atau mungkin keempat, 5 gitu kan, dari rentang 1 sampai 5, anak ini kira-kira di nomor berapa ya? Kalau untuk
rentang 1 keaktifannya. sampai 5, kalau satunya untuk aktif banget, Iya. itu memang ada di nilai 1 Pak Di Faisal. nilai 1 Iya. itu, oh berarti sangat aktif sekali ya. Iya betul. Nah, terus kemudian Bu Tia nih kira-kira nih harapannya Bu Tia untuk supaya mengelola kelas dan terutama anak ini juga tuh kira-kira apa ya yang bisa dilakukan kira-kira? Sepertinya saya ini harus menciptakan suasana belajar yang memang untuk memenuhi semua murid-murid saya Pak Faisal. Mungkin bisa saya dengan membuat permainan-permainan dalam pembelajaran gitu, atau mungkin dengan melakukan pembelajaran di luar kelas. Mungkin itu salah satu yang akan membantu saya untuk mengkondusifkan pembelajaran. Oh gitu. Permainan apa kira-kira yang kira-kira direncanakan sama Bu Tia kira-kira? Bisa dengan permainan ular tangga, terus juga mungkin dengan pasang-pasangan kartu gitu Pak Faisal. Lalu juga ada beberapa permainan, mungkin ada dadu juga gitu. Itu sepertinya akan bisa membantu saya. Oke. Dan kira-kira menurut Bu Tia nih ya, itu kan rencananya sangat bagus sekali ya. Kira-kira kalau dilakukan permainan seperti itu untuk rentang nilai 1 sampai 5 itu adalah berhasil gitu kan. Menurut Bu Tia itu dinilai di angka berapa kira-kira dengan program permainan seperti itu untuk anak-anak yang aktif sekali gitu? Kalau untuk anak yang aktif sekali, kemungkinan keberhasilannya ya Pak, sepertinya masih ada di nilai 4 Pak Faisal. Kenapa bisa begitu ya? Kalau menurut saya, namanya anak-anak ya Pak, memang mungkin dia anaknya aktif, tapi kadang-kala mungkin ada tidak moodnya untuk belajar gitu, walaupun dengan segala rupa permainan gitu yang saya sediakan, mungkin saja saat pembelajaran itu anaknya sedang tidak mood atau sedang lelah gitu, jadi kan kurang membuat anak itu senang dalam belajar. Oh begitu, berarti kita harus tahu tentang waktu kapan yang tepat buat anak untuk bermain gitu ya, sehingga nanti bisa dapat mencapai nomor 5 begitu ya. Nah menurut Bu Tia ya, kira-kira kapan pelaksanaan permainan ini akan dilakukan kepada anak-anak kira-kira? Insya Allah sih saya akan melakukan secepatnya Pak Faisal. Mungkin minggu depan pada hari Senin saya akan mulai melaksanakan pembelajaran menggunakan permainan. Kebetulan juga saya sudah membuat rencana pembelajarannya. Gitu. Saya sudah siapkan juga untuk LKPD-nya. Tinggal nanti di hari Senin saya akan mulai melaksanakannya. Ini kedengarannya sangat bagus nih Bu Tia, kita ada di ujung acara nih gitu kan. Nah sedikit refleksi nih, apa yang menurut Bu Tia itu di awal pembicaraan dan setelah ini apa yang dirasakan dan apa yang didapatkan setelah pembicaraan ini kira-kira Bu Tia? Iya, setelah pembicaraan saya dengan Pak Faisal, alhamdulillah akhirnya saya bisa menggali sendiri nih Pak Faisal, apa saja kira-kira kiat-kiat yang saya bisa lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak saya tersebut yang sangat-sangat aktif di kelas. Oke, selamat mencoba Bu Tia, dan saya tunggu kabarnya ya, kira-kira mungkin kita bisa ketemu lagi seminggu lagi untuk mengetahui hasilnya bagaimana ya, kira-kira ya. Menarik sekali nih untuk mendengar hasilnya ya. Terima kasih Bu Tia. Sama-sama. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam Pak Robi. Jadi saya sudah melihat ya Pak, tadi Pak Faisal sudah melakukan kegiatan coaching ya terhadap coaching. Dalam hal ini coachingnya adalah Bu Tia. Sebelum menutup, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait coaching yang Bapak lakukan tadi ya. Pertama, apa yang sudah Bapak lakukan selama coaching terkait indikator yang ingin Bapak capai? Pada kegiatan coaching yang barusan saya lakukan tadi Pak Robi, saya menggunakan dengan alur tirta, mulai dari menyampaikan tujuan, mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tirta tersebut, coach bisa menyampaikan masalahnya dan menggali solusi bagi dirinya sendiri untuk menghadapi masalah tersebut, Pak. Oke. Selanjutnya ada beberapa yang ingin saya sampaikan mengenai catatan hasil observasi yang mungkin berbasis data ya. Menurut saya proses coaching tadi yang Bapak sudah laksanakan itu sudah baik gitu ya.
Terima kasih. sesuai dengan alur tirta yang Bapak rencanakan. Dan cukup jelas tadi terlihat alur tirtanya gitu ya, mulai dari awal sampai akhir ya. Cukup memberikan hasil-hasil yang tujuannya atau goalsnya itu tercapai oleh dalam coaching tadi. Prinsip coaching juga dilaksanakan dengan baik gitu dari awal, serta pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Faisal itu sudah sangat berbobot gitu ya, sehingga coach bisa menemukan solusinya ya dari masalah-masalahnya sendiri. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan kedua nih Pak Faisal yang ingin saya sampaikan adalah menurut Pak Faisal kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah Bapak melakukan kegiatan coaching yang tadi dilakukan? Yang pertama saya ingin mengembangkan dan untuk lebih memahami alur tirta Pak Ruby, Ya. sehingga nantinya proses coaching bisa saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Oh ya, baik. Baik Pak Faisal, semua pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih kepada Bapak ini sudah semua saya sampaikan. Saya sih berharap Pak Faisal ini bisa mencapai kompetensi yang diharapkan gitu ya, sebagai coach sesuai dengan harapan-harapan yang Bapak lakukan gitu ya mengenai pelaksanaan coaching tadi. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat ya Pak bagi kita semua. Semangat selalu Pak Faisal untuk tetap melakukan coaching terhadap rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan kita dalam melakukan masalah-masalah dalam masalah-masalahnya, sehingga potensi yang ada pada diri rekan-rekan kita ini bisa kita gali untuk bisa menyelesaikan masalahnya secara kesadaran sendiri. Terima kasih Pak Ruby. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Faisal. Saya pamit nih, sampai ketemu di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.